Saya atas nama koordinator Kabupaten dan sekaligus mewakili Bali telah menerima mungkin sebagai tim khusus dari yayasan begitu ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga rekan-rekan semua, ibu, bapak. Mudah-mudahan apa yang nanti dibicarakan dan juga bermanfaat bagi kita semua tentang kemanusiaan. Begitu yang perlu saya sampaikan awalnya dulu. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak moderator yang bisa menyampaikan yang lebih detail apa makna, maksud dan tujuannya. Tolong disampaikan biar teman-teman kita yang ada di sini memahami. Itu aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Hari ini itu dalam proses pengen diskusi dengan Bapak Ibu, pengen dengar cerita-cerita atau pengalaman tentang penanggulangan bencana yang kemarin gitu. Mungkin dari masing-masing peserta bisa mungkin memperkenalkan diri dulu dan waktu pas kejadian bencana yang dilakukan apa saja, mungkin mendengar cerita-cerita dari situ dulu aja. Habis nanti kita kembangin. Mau tentang Gunung Agung boleh, mau tentang banjir, merasakan gempa atau banjir, atau di pantai, kalau tinggal di pantai ada abrasi laut atau aerob, atau yang kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan gempa apa saja yang pernah merasakan, itu seperti apa, bisa di desa, bisa ya, udah itu mungkin bisa keliling ininya, mungkin dari Bapak dulu. Perkenalkan diri. Kami nama Made Gunawan, kepala lingkungan di lingkungan Bukit Batu. Kami bidang wilayah di lingkungan sini di Kelurahan Samblangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Selama bencana yang ada di lingkungan kami, terutama di lingkungan Bukit Batu, pernah mengalami abrasi sekitar di bukit sini. Penanggulangan yang secepatnya kami ambil, kami menelpon aparat di pemerintahan untuk bisa menindaklanjuti kegiatan longsor yang ada di sini. Termasuk masyarakat kami juga ikut gotong royong membantu aparat-aparat yang ada di kepemerintahan. Itu peduli dari masyarakat kami demi lancarnya transportasi jalan raya di sini, biar tidak ada kemacetan, biar tidak terganggu. Ya segitu aja. Dari Perkenalan dan Bapak perkenalkan dulu, wajib pengantar aja Pak. Nama peserta, ya, perkenalkan yang dari nama Made Sudiartini. Awas saya. Pekerjaan hotel dan juga ikut Ya, kerjaan saya di Ubud, bagian ya, waktu ada bencana seperti pas kita sedang kerja ada gempa, rasa juga ketakutan. Pas lagi tempat kerjanya kan di bawah tanah villa itu. Terasa banget loh Pak. Langsung semua karyawan naik ke atas. Udah panik dah istilahnya. Tapi si pimpinan kita ya kayak manajernya udah kasih tahu biar kita tenang. Ya akhirnya berlalu dah gempa itu. Ya segitu aja. Oke, cukup. Ya. Ya. Dilawati dulu. Saya bisa ngomong apa orang kono. Ya nggak apa Ibu. Nanti yang terakhir. Kenalkan aja ya. Boleh. Wayan Sriwahyuni sebagai rumah tangga. Pernah kok merasakan ada gempa karena kabut pas di dapur. Ya cuma penggunaan gambar sendiri aja. Biasanya dini tanggal. Saya kan kok tanggalnya ini nama langsung yang di bawah. Di bawah.
benar itu. Ini yang kene kan memang di tangga. Sing nyanang dia ngidi. Ini nama. Ini Salah satunya itu. Ini tanggal nama tempatnya tanggal 6. ya setelah itu yang lain Memang langsung kulit. Tanggal 6. Ibu? Saya Liman Sekali. Kerja saya ada jualan kue itu kecilan. Yang saya alami pada waktu itu pas saya waktu itu bikin kue ada gempa. Tapi rasanya getar itu enggak gempa. Karena ada tikus yang main-main di sana. Oh, ada tikus? yang Oh, iya. dorong begini nggak kancanya. Iya, iya. Jadi diam juga di dapur setelah beberapa menit sadar. Dia gempa sampai saya keluar. Habis di luar itu udah selesai ada gempanya itu rencananya. Saya hanya menyelamatkan diri juga. Cuma itu aja. Ya, Ibu? Mungkin di sini nggak apa-apa, kosong biar nggak apa-apa, ya. Pekerjaan berumah tangga. Ya. Cuma dengar aja ya kalau ada gempa itu cuma takut aja, kaget gitu. Rumah. Menyelamatkan diri. Nah, jadi Ini kan Bapak? istirahat dulu. jeda. Oh, iya. Bebas, mau gempa, Yang apa aja banjir, boleh bebas itu kita harus. Nah, yang paling dominan kan, yang dominan kan gempa. gunung, Hmm. longsor, banjir, apa saja yang Yang bergabung dengan alam, misalnya pohon Gunung Agung ada orang apa dana don ini sing bani ye mani anu ke kata Cuman aja gempa. Yang diceritakan pengalaman atau ya, pengalamannya atau yang pernah dilihat atau yang pernah didengar apa saja? di lapangan gitu maksudnya. Mungkin kita tidak ada di rumah, kita pas di luar, bagaimana kondisinya itu diceritakan. Nah, bukan harus ada di lokasi gempa, enggak. Kita termasuk kena radius gempa enggak selama ini yang sudah berjalan dan sebelumnya gitu. Nanti sebelumnya kita bahas bersama-sama cara menanggulangi nanti apa aja yang nanti gitu. benar kan tuh kan Memang agak sulit karena belum pernah kayak gitu juga. Yang kenalan itu. Ini aja. Kita getaran aja kan. Kalau sampai sini kan getaran. Getaran Agak aman, Mas. Nah, kalau bilang di wilayah Gianyar secara luas, kami udah nyambung semua. Bahwa di situ hanya mengikuti terasa aja gempa itu, gempa apapun termasuk kebanjiran yang muncul, itu pun cepat ditanggulangi. Karena wilayah kami perbukitan, sekalipun ada tanah longsor itu dataran tinggi, karena kegemburan tanah dengan bertahun-tahun kena panas, pada saat turun hujan 2 hari aja dah, berarti otomatis itu masuk ke bumi. Setelah masuk ke bumi, otomatis lemap tanah semua, tergeruslah bersama dengan pohon. Itu yang terjadi di wilayah Gianyar. Tapi kita memantau secara luas di Bali. Nah, itu berbagai macam, sekalipun Gunung Agung ada di daerah timur Karangasem, tapi tidak menutup kemungkinan wilayah yang lain ada dampaknya lebih keras lagi. Hampir sama dengan radius di gunung. Contoh daerah Payangan, Kintamani, dan juga malahan lebih ke negara karena dia ada perbatasan laut. Begitu. Yang di Bali saya bilang, hasil pantau saya waktu ikut bergabung di Pospam dan juga di MAS yang di dan juga teman-teman kita di BPD, itu kita selusuri secara detailnya. Wilayah mana kapasitas gempa itu mencapai 7, sekian, 6, sekian, sampai 4, sekian, dan seterusnya. Kalau 4, itu sih tidak terasa seperti bilang ibu tadi. Sambil bikin jajan tidak terasa. Paling lebih keras gonyotannya dengan suami istri daripada gempa itu. Itu logikanya. Berarti tidak terasa gitu loh, Mas. Kalau 4, sekian. Tapi kalau wilayah-wilayah yang lain yang mencapai 6 ke atas, 6,5 kayak apalagi 7. Kalau 7 itu sudah kelihatan sekali di media elektronik, media kita, bahwa
sampai ada rumah penduduk yang atapnya sampai lepas. Itu kami di tim di Bali, termasuk Mas sudah ketahui, cepat penanggulangannya. Hari ini kita garap, pada telepon lewat kantor sudah langsung meluncur ke lokasi. Itu yang terjadi. Itu masalah gempa berhubung dengan Gunung Agung. Sekarang masalah banjir. Kalau banjir di Bali, pengetahuan kami sebagai tim pemantau di Bali, khususnya Gianyar, itu juga cepat penanggulangannya. Kalau daerah Gianyar, banjir itu dengan hitungan waktu bisa didatasi. Karena hampir banyak adanya terowongan sungai, air itu, hampir setiap wilayah perbatasnya itu dibatasi dengan sungai yang besar-besar. Itu untuk di Gianyar. Kalau kita ambil langkah keluar di Gianyar, kemungkinan ada banjir lebih parah lagi. Itu pun disebabkan karena selokan-selokan yang ada di wilayah itu tidak dibenahi. Setelah dibenahi aman-aman untuk banjir. Cuma riskannya adalah tumbuhan pohon. Kalau pohon itu ditebang asal-asalan, pasti itulah yang tadi saya bilang, panas terlalu lama. Tumbuhan yang kecil dia akan mati. Yang hidup adalah yang besar. Tapi yang besar itu kekuatan akarnya daripada akar mereka tidak begitu kuat. Tanah itu akan menjadi rapuh. Begitu. Akhirnya dengan hitungan waktu jangankan sampai berhari-hari, Mas. Satu hari aja dari pagi sampai sore hujan itu pasti ada pohon yang tumbang. Pasti ada pohon yang tumbang. Itu hukum alam. Nah, itu pengalaman di masalah hujan atau banjir. Nah, masalah angin dan juga laut itu mengikuti situasi dan kondisi. Seperti saya bilang kemarin, bahwa di Bali itu percaya dengan kekuatan hukum alam. Hukum alam di sini berdasarkan sastra Hindu. Itu saya langsung ke situ ngambil topik pembicaraan. Nah, bahwa kita yakin nih segala sesuatu adalah kehendak yang di atas. Tapi bukan berarti tidak ada jalan keluarnya. Sekalipun kehendak alam, tapi ada sistem yang di situ yang harus dipahami. Betul, jangan nebang pohon sembarangan. Mengairi juga sawah dan juga ladang itu harus ada waktunya. Tidak sembarangan setiap hari harus ada air ke situ. Itu juga akan menyebabkan munculnya abrasi. Akan longsor juga. Karena air itu akan berjalan terus. Makanya diatur. Makanya saya bilang kayak kemarin ada kegiatan di sawah subak masa istilahnya. 6 bulan nanam padi, 6 bulan berikutnya atau 4 bulan berikutnya kita menanam palawija. Begitu. Kenapa diambil konsep dari dulu seperti itu? Satu, untuk mempertahankan kekuatan tanah itu sendiri. Dan juga kedua, pemupukan setelah langsung. Nah, otomatis tanah itu akan subur kembali. Itu aturan yang ada di Bali. Tapi kalau kita produktifkan semua sawah menjadi penanam padi, lambat laun akan tergerius dia. Dengan proses harusnya panen bagus, tidak akan mendapatkan hasil maksimal. Kayak di daerah Tabanan, dia pakai pupuk organik loh. Biarpun itu sistemnya, makanya dia kadang-kadang sengaja dibikin habis panen padi, dibiarin dulu berapa bulan. Biar itu namanya itu pohon padi yang itu dibiarin di sawah. Kalau di sini kita kan diambil dikasih bandeng. Kalau itu enggak, dibusukin itu semua. Baru diairin lagi. Karena itu tempat pariwisata, tidak boleh menanam palawija, harus padi. Karena dilirik oleh pariwisata adalah di situlah. Ya, karena itulah konsep resmi alamnya yang dinikmati oleh para tamu. Nah, itu. Nah, terus itu sudah semua. Pantai juga. Kalau masalah pantai yang lagi satu ini saya perlu sampaikan. Kalau masyarakat Bali yang ada di pinggiran, dia juga tidak main-main, termasuk dia jualan atau apa, apalagi dia melaut. Kalau dia melaut, dia harus tahu sistemnya itu. Hari ini boleh enggak kita ke laut? Kalau enggak berani dia. Mau risiko. Saya bilang kayak kemarin itu, mau risiko. Nah, makanya dia harus tahu tentang perjalanan warige. Dia tahu arahnya, arah mata angin dia ketahui. Ya, itu sementara dulu. Nanti kalau perlu saya tambahkan lagi saat Mas minta informasi yang lebih lanjut, mungkin kami bisa isi. Itu aja. Terima kasih. Lanjut. Kalau
Bapak Ibu yang di sini itu rata-rata yang di desa ini itu Ya. atau Di kelurahan di kelurahan ini itu rata-rata mata pencahariannya dari apa saja yang di sini? Jualan, petani. jualan sana, Oh, ada jualan kulit. Askan banyak juga. Iya. ASN. Itu pertukangan. Buruh harian lepas, buruh petani harian lepas, ada, ya. karyawan swasta ada, pariwisata ada, Iya. supir, usaha kecil-kecilan, butik, garmen tuh ada juga. Nah, untuk menampung masyarakat miskin seperti usaha penak kalau di Bali untuk pakai upakara airnya. Oh ya. Itu yang dikelola yang ada di masyarakat kami sini, biar bisa masyarakat yang kecil atau miskin Ya. untuk di beras sehari-hari, Ya. untuk rumah tangga gitu. Kalau yang lainnya itu ada yang di sawah, peternak sapi, ada peternak babi, ayam apa tuh. Pokoknya serabutan. Nah, serabutan warga kami sini bukan sebagian besar Ya. sebagai PNS, ada di swasta, ada sana. Ya. Bermacam-macam artinya pengambil pekerjaannya sini. Yang penting Ya. cukup untuk bertanggung jawab untuk keluarga gitu. Ya. Waktu ada bencana atau alam gitu, bencana alam itu sempat mengganggu nggak seperti untuk pertaniannya, aktivitas pertanian, aktivitas jual kue-kue atau mungkin yang di sektor pariwisata itu bisa ceritain nggak gangguan Waspada saja, waspada Oh, siapa waspada. antisipasi bencananya segini gimana, apakah dampaknya sampai di sini, kan seperti itu jadinya. Ya. Artinya bukan aktivitas itu tetap berjalan tapi berhati-hati, berhati-hati, waspadalah gitu, biar tidak sampai terjadi. Oh ya, gimana Bu? Apa tuh Pohon. ininya tuh hujan awan itu. Abu. Oh, hujan abu. Ya. Kalau dimakan sama sapi itu sama sekali. Rumput-rumput itu kan kena, Rumputnya nggak mau dimakan? Ya, karena takut kena keracun belerang tuh. Oh. Itu yang terjadi bagian peternakan. Tapi hujan abunya sampai sini. Sampai sini. Nyampe ini dekat. di sini. Harus disemprot dengan air deh itu, biar Maksudnya sampai berani nyuci, ya Kak. ngasihin. Mungkin dulunya sampai nyuci daunnya kalau nggak cuci. Betul. Betul, Mas. Nyuci juga keracunan orang. Kami kalau di Iya. Bali pariwisatanya yang mundur, tamu yang nggak ada, bangkrut kami di Bali waktu itu. Oh, waktu Nggak itu. ada penghasilan kosong, Iya. tamu di cancel semuanya, nggak ada penerbangan, itu yang keras masalahnya. Karena kalau di Bali hidupnya semua di pariwisata, Pariwisata. Iya, Sebagian besar. nah, tergantung. pada- Itu berapa lama itu kena dampaknya itu? Sekitar 6 bulanan, Tahunan. Iya, satu tahunan. hampir istilahnya hampir agak ya susah lah itu. Kalau pariwisata kosong kami di Bali susah. Terpengaruh lah. Terpengaruh. Dalam konsep perekonomian terpengaruh itu. Terpengaruh. Dampaknya terpengaruh. Ya. Bukan orang Gianyar aja, hampir sebalik, malah Nusantara terpengaruh. Cuma sampai ke Jawa juga berapa persen, yang jelas mayoritasnya daerah Karangasem yang pengungsi, itu mayoritasnya. Ya. Tapi yang kita yang ada di jauh zona, Ya. itu ya tetap dasar waspada aja. Waspada seperti saya bilang tadi, kewaspadaannya di mana? Kalau misalnya berkapasitas sebagai pemandu wisata seperti adik saya termasuk saya juga, tapi kita di jalan nggak terasa. Tapi kalau kita sudah ke lokasi tempat pariwisata khususnya bagian timur, Iya. kita harus hati-hati. Hmm. Apalagi tamu itu kepingin dia harus datang ke lokasi kejadian. Kita juga agak ketakutan, kena hipnotis. Oh. Karena tidak dibolehkan masuk ke situ. Terus kita diperiksa. Makanya saya kasih tahu sama tamu, kenapa harus gitu? Ya gini. Karena ini masalah menyangkut keselamatan kita dan juga Iya. kamu sebagai wisatawan. Tak bilang itu, oh itu ya. Nah, akhirnya dia berpikir, ya kalau emang diizinkan boleh nggak masuk ya. Saya tanya sama penjaga di situ, katanya radiusnya itu jangan lewat sampai sini, diberikan batas-batasan khusus. Ya. Batasan ini harus ke kiri belok, tak boleh lanjut sampai ke bawahnya pohon, bawahnya Gunung Agung. Ya. Itu sudah dibatasi, karena tim ada di situ. Itu untuk pariwisata. Bagus. Terus masalah Pertanian tadi. pertanian yang tadi itu saya sambung lagi. Ya. Nah, masuk akal juga karena ini masalah jangankan manusianya, binatang yang harusnya dia makan rumput itu juga setelah tercium
abunya, Nggak dia mau nggak mau makan. makan. Kalau dicuci, baru dia mau makan. So kita Pasti harus mencuci makanan untuk sapi. sapi apapun itu. Nah kalau emang makan daun, penciumnya lebih nah, tajam. lebih tajam dia. Ini luar biasa loh, Mas. Binatang itu jauh penciumnya lebih tajam dari manusia. Manusia. Oh, Untuk masalah makanan yang ada racun atau belerang atau yang mana gitu. Kalau sapi nggak Kalau makan, memang tapi nggak- manusia nggak makan. perlu dimakan, dia muntahkan dia. Nah, makanya kalau anjing seperti apa itu seperti itu dia. Iya. Kalau manusia kan tidak tahu ini ada racunnya atau tidak ada apanya. Kalau bencana yang ada itu tidak diketahui jadinya gitu. Kalau warga tuh dia yang kena anunya Iya. gitu. Nah, Kalau apa sampai ada nggak apa kayak apa kan manusianya kan diungsikan, ada nggak apa kasus apa sapi-sapi juga ikut diungsikan yang punya ternak gitu untuk ke wilayah yang apa Lebih aman. nggak kena hujan Oh. abu gitu. Kalau Radius di sana. kalau dulu hasil pantau kita di tim wilayah-wilayah apa namanya tuh yang dekat daripada lokasi aja itu diungsikan udah pasti karena harapan mereka itu kan ternaknya Ya, ya. yang mungkin bisa diselamatkan lah. Tapi kalau ayam yang kecil itu kayaknya sih tidak sampai. Kalau sapi, kambing itu kan sudah ada tempatnya, sudah diposisikan tempatnya seperti Mas pantau waktu tahun yang lalu dengan kita bahwa wilayah-wilayah tertentu. Tapi kalau di Gianyar sih tidak ada pengungsian untuk itu. Tapi yang dari Kerasa Nah, mengungsi bahwa kesini. karena ada warganya Oh. sini mengungsi. Kesini dia. ada. Sampai orangnya mengungsi di sini. Orang sama sapinya dibawa Sapinya juga. dibawa ke sini. bawa ke sini. Udah Satu ke keluarga sana, sama udah ternaknya ke sana, dibawa ke Gianyar. Pulang lagi. Itu ada. Nah, karena Laporan sudah masuk ke kami Ya. bahwa Karena ada terkali. warga dari Karangasem itu mau mengungsi di lingkung kami sendiri. Dia Tercatat langsung melapor bahwa dia akan bertempat tinggal sementara berapa hari, 1 minggu atau 10 hari. Langsung bawa itu namanya apa hewan peliharaannya. Iya, iya, iya. Kalau memang punya kambing Kambingnya dibawa, dibawa. sapi dibawa gitu. Tapi bukan tidak dijual. Kalau dijual waktu adanya gempa terutama di Murah-murah. Gunung Agung tuh wes sangat-sangat murah. Murah. Kasihan juga artinya petani atau peternak yang ada di daerah Karangasem itu tidak ada penghasilan lain lagi sehabis dari ternak. adanya apa namanya bencana gempa itu gitu. Kalau yang lain tuh mungkin aman-aman saja karena ada tim pemantau. Kami dengar di kontak udara setiap hari memantau juga keadaan gempa letusan Gunung Agung seperti itu gitu. Iya. Makanya nggak sedikitnya tahu juga posisi di mana harus bisa kita tinggal, di Iya, mana iya. harus mengungsi gitu. Makanya sampai-sampai kalau memang di daerah Gianyar itu ada ditempatkan dibuat tempat untuk pengungsian seperti di lapas Sina, di Sekuati, di anu tuh ada tim-tim Pos-pos. untuk memberikan bantuan Iya. solidaritas dari masyarakat Iya, untuk iya. sumbang ke yang kena bencana gitu. Segitu aja ya kalau Iya, iya. tadi saya. Berarti yang dari apa teman-teman yang di sini atau mungkin ada keluarga atau teman ada nggak yang kayak menjadi relawan untuk bantu yang pada mengungsi ke Iya, Gianyar banyak. gitu? Dari kalangan anak muda juga ikut berpartisipasi. Pada juga ada sekelompok yang punya organisasi. Itu misalnya Bali Driver, misalnya SPD itu ada juga sistem seperti itu. Semua peguyuban yang ada di Bali, yang mayoritas, yang punya kelompok, sekalipun anak-anak juga anak muda kan kelompok Vespa, kelompok Astra, sepeda Honda yang lama itu. Ikut dia berpartisipasi. Ikut membantu. Dia membantu. Nah, berbuyun-buyun juga. Itulah keistimewaannya kalau kami di Bali. Rasa persaudaraan kami itu kalau ada salah satu warga mengalami musibah, apalagi ini termasuk radius secara global. Kadangkala tetangga aja ada masalah, yang lebih cepat adalah tetangga itu sendiri. Saudara kandung yang masih ada di Denpasar, masih jauh dia tidak akan mengetahui. Makanya ini sistem yang ada di Bali. Nah mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu. Karena kita punya kelompok itu tidak bersifat individu, kebersamaan. Karena rasa persaudaraan itu muncul apabila memerlukan sumbangsihnya dan dukungan. Itu yang terjadi di Bali. Ada kami juga seperti itu. Beda sistem, tapi memaknai dalam konsep menyambut beraya itu istilahnya tidak tertutup. Itu yang terjadi di Bali. Karena
desa A dengar ada masalah di desa B. Desa A ini akan menelusuri. Pertama yang menelusuri adalah kalengnya dan juga perjurunya, ataukah ada timnya yang khusus diinformasikan untuk memantau ke situ pecalanya kayak. Kalau itu terjadi pencurian, gempa, sampai musibah apapun, nah tingkatnya akan dipelajari. Berapa kerugiannya, apa masalahnya. Kalau memang perlu, itu akan dibantu. Nah, bantu secara tenaga kayak. Kalau memang lebih parah lagi, kita bersama-sama mengawal ke tingkat yang lebih tinggi dan juga lebih ada kebijakan. Di situ kita kawal yang punya kemampuan. Itu sistemnya. Nah, itulah disebut dengan kerja tim. Kalau untuk apa namanya? Kan sekarang untuk masalah bencana kan banyak informasi yang bisa kita dapatkan kan. Ada yang bisa melalui radio HP untuk dapat informasi, ada yang ada HP, HP, lalu ada koran, ada TV, internet, radio, Iya, Facebook. Itu yang apa? Yang terima informasi bencana dari HP, itu pengalamannya seperti apa itu? Dari Bapak Ibu itu pernah nggak terima informasi tentang apa bencana melalui HP gitu? Lalu informasinya seperti apa gitu? Mungkin bisa cerita. Ya kita sih kaget saja kalau mendengar ada misalnya Gunung Agung meletus. Ya kita kan ketakutan. Kita punya keluarga juga di daerah Karangasem. Ada saudara yang apa namanya yang menikah ke sana. Terus kita kan kaget. Gimana nasib mereka. Terus kita juga bekerja di bidang pariwisata kan gimana nasib kita. Kalau Gunung Agung meletus kan kebanyakan tamu-tamunya takut ya. Terus juga penerbangan bisa dibatalkan karena asap debu dari gunung itu. Ya. Segitu. Mungkin dari Bapak bisa cerita apakah menerima informasi bencana tentang HP? Oh jarang. Kalau apa yang HP SMS terima nggak informasi dari SMS atau dari telepon dari keluarga atau dari tetangga atau apa tentang ada bencana gitu? Jarang sekali ya dapat siapa gitu, tak begitulah anggap itu. Seni nih, kalau menabuh baru bisa. Seni. Sama joget. Biasanya kita dikasih tahu di grup biasa SMS grup WhatsApp itu. WhatsApp grup. Ya, teman-teman sekarang daerah Karangasem ada bencana Gunung Agung meletus itu. Kita kaget saja, takut, kaget, was-was. Kalau saya dengar di kontek-kontek itu Pak. Mungkin Ibu bisa cerita? Saya punya kontek. di break. Oh di break ya? Di break itu loh. Iya. Punya dari Karangasem tuh channelnya. Langsung dengar di rumah sampai saya tidur tuh saya dengar. Oh dengerin terus? Ya, Yang terus monitor ya. Terus monitor sampai direndang, Karangasem rendang tuh misalnya Karangasem sebelah tuh apa itu namanya? Di sebelah sebelah gunung Kubu dan Tule. Terus sampai pagi saya udah tidur tuh. Cuman dengerin radio terus. Ingin tahu lah gimana warga Bali di sana gitu. Nah yang diomongin apa itu di radio itu sampai nggak tidur? Sekarang radio segini kan gitu. Tegang lagi Tegang, makanya tegang. jadi meletusnya. Tidak udah terus tegang. Kan yang paling dominan kan mendengar itu sampai saudara-saudara kita yang dilarikan sampai ke lokasi ini lagi dipindahin, itu yang membuat punya orang hamil itu dengar itu kan saya salut sekali Orang lansianya yang terutama yang lansia bersakit itu Kan itu biasa. tua gitu. tapi kalau itu memang kalau kita ceritain masalah kejadian alam ya Mas ya, mungkin di mana-mana, jangankan di Bali, sedunia. Cuma kalau kita bilang di luar negeri itu karena sudah kebiasaan, mereka tidak begitu panik seperti kita yang ada di daerah timur, yang awam gitu loh. Nah, karena itu kejadiannya hampir ratusan tahun. Makanya yang mendapat musibah itu kakek kalau nggak salah, mungkin itu disebut dengan 3 ke atas, ada bahasanya. Bumi kita
Pumpe. Ya, udah di atas kakek. Itu yang bercerita terjadinya letusan Gunung Agung ada tahun sekian. Berarti kan di info, diberikan info kita sebagai cucunya, kita kan diam dan juga terharu gitu loh. Tapi setelah adanya kejadian sekarang ini, kita rasakan dan kita alami langsung dan dengar sekaligus lewat media elektronik, lewat pesawat radio amatir, dan juga apalagi kita ada internetnya. Internet mati, baru jalan terus. Berarti kita berkesinambungan antara internet, radio amatir, berita di koran, itu membawa dampak juga. Dampaknya apa? Kita akan kena hipnotisnya juga. Secara langsung kita kena hipnotis juga. Perasaan tidak enak. Kadang-kadang kita mau ke pasar aja masih mikir, masyarakat masih mikir karena didengar saudara kita yang dekat dengan Gunung Agung kayaknya mampu makan enggak ya? Hanya kata dia makan di mana sih dia harus makan? Pemerintah sampai sebagai seberapa sih pertanggungan-ulangannya? Karena dengarnya ada yang dapat, ada yang juga enggak, ada yang meninggal, kan otomatis terharu. Masyarakat yang di luar itu terharu dia. Kadang-kala lagi kepingin membantu, dana tidak ada, atau mungkin tempat yang tidak diketahui, cara penyalurnya bagaimana, ini yang belum dipahami oleh masyarakat secara luas. Tapi setelah ada himbauan dari pemerintah sesuai dengan fungsinya dan tempat-tempatnya yang khusus, baru itu bisa dikondisikan. Misalnya contoh wilayah A, tolong satukan apa yang Anda punya, kumpulkan ke grup ini. Nanti tercatat lewat rekening kalau berupa uang, kalau barang atau benda nanti ada timnya. Itu yang terjadi. Karena kita juga di kelurahan di Banjar sudah masing-masing punya tim. Tim itu yang punya kapasitas sebagai royalitas dan juga rasa bertanggung jawab, bahasa Balinya ngayah, membantu mereka yang kesusahan. Itu yang terjadi selama gempa ini saya bilang. Ya. Yang teman-teman di sini kan penting tadi diceritain bahwa kita pernah dengar cita-cita dari kakek kita atau dari buyut kita tentang kejadian yang masa lalu. Dan sekarang kan kita mengalami juga bahwa ada bencana itu. Nah, pernah nggak coba cerita pengalaman ini kepada anak-anak kita bahwa pengalamannya seperti ini, kita harus siap siaga atau harus banyak berdoa. Kalau itu Mas, anak-anak sekarang sudah beda sekali dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin lihat dari segi umur, kita kalau sudah mencapai 8 tahun baru mungkin bisa mengingat berapa persen. Tapi anak-anak sekarang saya nggak tahu, kecuali ditanya 50 tahun lagi atau 30 tahun lagi. Tapi kalau sekarang ditanya, dia juga lebih pintar dia. Wah, ini ada gini, dia sudah bisa mengarahkan kita. Berarti kita tidak perlu cerita lagi, oh besok ada gempa. Tidak perlu, karena dia sudah mengetahui. Nah, itu canggihnya. Karena teknologi. Anak kita yang SD kelas 2 aja dia sudah bisa main HP, dia tahu, oh ini Pak, ada gini, gimana nih? Paling tanyanya, oh gini. Tapi kalau nenek moyang kita cerita setelah ratusan tahun, 100 tahun berikutnya baru diceritain. Zamannya kakek ada gini. Baru kita ngeh. Kita kan jauh, tidak merasakan juga enggak. Mendengar aja cerita. Kalau anak-anak kita yang sekarang, dia yang malah nanya. Bukan kita yang menceritakan, ini apa Pak? Kita nanya. Tapi cerita ini akan terbawa ke sejarah yang akan datang. Setelah kita tidak ada, Mas tidak ada, saya juga tidak ada. Tapi kalau anak saya yang tahu, yang dia yang akan menceritakan. Itu loh, kalau dia memang belajar tentang sejarah, kayaknya sudah disimpan itu memorinya. Saya yakin. Karena ini pakai memori, pakai dasar untuk kedepannya. Karena masalah gempa ini, dia sudah pelajari, kemungkinan katanya menurut nenek moyang kita, itu kena sampai 150 tahun lagi. Dan bisa juga kalau kecil-kecil 25 tahun pasti ada sekali-sekali. Nah, tapi perkiraannya untuk Gunung Agung sebenarnya kan tahun yang lalu, bahwa beliau akan memuntahkan laharnya. Tapi itu sudah terjadi, cuma karena mungkin kekuatan alam, kami tidak skalanya besar, tapi tekniknya beliau juga secara alam yang tidak nyata juga punya sistem. Kita di alam nyata
punya sistem secara teknologi, beliau juga punya sistem cara mengeluarkan lahar itu sendiri. Seharusnya lahar itu muncul ke atas, dia keluarkan lewat bawah. Berarti daya lemparnya itu bisa berkurang. Bisa berkurang. Itu namanya sistem alam. Buktinya biasa-biasa aja, sembahyang boleh lah. Padahal kalau memang zaman dulu hitungan 1 bulan itu udah jadi. Karena ini hukum alam ini tidak bisa diganggu gugat loh Mas. Saya bandingkan dengan gunung dan juga tubuh manusia itu sendiri. Kalau manusia ambilnya kan 9 bulan, tapi itu bisa 90 tahun. Kalau ambil angka 9, tapi kalau bisa 9 abad. Tapi itu kayaknya enggak. 90 tahun itu sudah pasti akan kena itu, harus lahir. Karena ini alam ini juga akan numpuk-numpuk, tekanan panas dari bumi dan juga dorong dari laut masuk itu ke waduknya gunung, dan juga kita ritualnya juga setiap tahun. Ini juga mempengaruhi, ditimbun terus ritual. Setiap tahun ada upacara karya agung, itu ditimbun ke situ, dikasih makan lah bahasanya sampai itu alam juga dikasih makan, makanya sembah. Dengan cara seperti itulah beliau menurunkan anugerah, menyelamatkan umat manusia. Tapi dipikirkan secara negatif bahwa itu musibah. Tapi kalau kita pikir secara kekuatan alam dan jenana dalam konsep spiritual, bahwa itu adalah anugerah. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah menyelamatkan umat manusia berikutnya. Umat yang sekarang diberikan apa namanya itu amor gitu udah bilang, perlaya. Yang disebut perlaya dan perubahan. Tapi perubahan zaman itu tidak seketika, seperti membalikkan telapak tangan, bahwa tahun ini semua manusia harus diterjunkan ke laut. Tidak seperti itu. Tuhan itu punya sistem juga, wilayah mana yang harus dinyahkan. Itu sistem. Tapi kita kan nggak tahu. Tapi kita rasakan. Sekalipun negara yang maju, dia juga kena hukum alam itu sendiri, Mas. Betul kan? Dia sudah biasa katanya membuat roket, biasanya ke bulan, dia bisa terbang. Tapi hukum alam tidak bisa dia tutupi. Rahasia beliau tidak bisa tutupi. Karena dalam konsep yang sederhana, kamu lahir aja kamu tidak bisa tentukan kapan kamu lahir. Kalau setelah kita mengetahui secara vertikal horizontal hukum alam, ada naik, ada turun, ada ke samping kanan, samping kiri. Kalau ini kita salah memutarnya, jangan kirain Tuhan itu tidak adil. Jangan kirain Tuhan itu tidak adil. Beliau itu maha adil, maha penyayang, maha pemurah, semuanya maha. Berarti tidak bisa dipikirkan. Tapi yang bisa memikirkan kejadian adalah kita. Karena kita berpikir negatif, negatif yang terjadi. Itu karena dihipnotis oleh pikiran kita masing-masing. Kalau kita mau bikin alam ini harmonis, sekalipun ada gempa, tapi kalau kita sudah harmonis saling membantu, kemungkinan terjadinya imigrasi atau kematian lebih sedikit karena kita sudah menanggulangi dari awal. Rasa persaudaraan. Karena peringatan-peringatan itu tidak langsung muncul begitu saja. Contoh, kalau memang kehendak yang di atas mau menghancurkan alam ini, apa sih artinya? Mungkin waktu Mas belum datang ke sini aja, ke Bali itu sudah langsung meletus, Mas tidak bisa ke sini. Ya tak? Logika. Biasa aja Enggak bisa. Makanya ini rahasia beliau. Mas biar ketemu dengan kita, Mas juga dapat mencari jawaban secara langsung, pelajari alam Bali, dan juga ketemu dengan kita-kita, pasti anugerah. Kalau tidak ada anugerah dari beliau, mungkin kita tidak akan bisa kumpul di sini. Dan juga Gunung Agung itu tidak ada berita. Ya, makanya ini luar biasa. Berita ini membawa dampak positif kepada anak cucu kita ke depan. Karena orang sekarang ingin mengutip kejadian-kejadian itu dengan hitungan waktu. Kalau zaman dulu, 1 hari kejadian, orang yang mumpuni aja mampu membayangkan itu. Yang lain tukang ternak dan juga petani tidak berpikir. Saya mati di sawah pun tidak berpikir gitu dia bilang. Tapi orang-orang jenana yang kuat aja dia bisa membaca situasi itu. Yang membuat tulis itu adalah orang yang punya jenana. Tapi sekarang karena teknologi tidak mengukur dari mana asal mereka. Asal ada kemauan untuk menggali suatu ilmu, disitulah ada ilmu.
karena ada filsafat orang tua, kamu belajar tidak selalu harus di sekolah. Di rumah pun kamu belajar, kamu akan bisa. Cuma di sekolah adalah fasilitas untuk membuktikan bahwa kamu sudah tamat sekolah A, sekolah B. Tapi yang kedua, kamu tingkatkan jenanamu. Tapi kalau kamu ada kemampuan untuk itu, tidak bedanya dengan orang para rohaniawan yang lain. Karena sujud manusia itu adalah sama, punya waktu dan kekuatan yang sama. Sekarang sistem penggalinya, Anda kalau ingin menggali ke A, ilmu Anda akan berkecimpung di situ. Kalau kita belajar ke B, ilmu Anda akan berkecimpung di situ. Mau tidak mau harus diikuti. Contoh, kalau kita peminum, kita bergabung dengan peminum, mau tidak mau kita harus bisa mabuk juga. Kalau minum sih pasti bisa, mabuk juga. Tapi kalau minum tidak ya berkecimpung di situ, paling tidak mau mabuk dia. Paling hanya sekedar. Itu beda. Nah, itu yang harus dipahami tentang hukum alam ini. Kalau tentang pemanfaatan teknologinya kan seperti ada Facebook, ada WhatsApp, ada banyak hal. Dan kadang-kadang informasi yang kita terima itu memang benar kan, bahwa ada pengungsian. Kita pantauin radio bahwa ada relawan yang membantu ibu hamil atau lansia yang dibantu itu. Tapi kadang-kadang teknologi itu bikin susahnya itu ada berita-berita nggak benar itu. Nah, mungkin bisa dengar cerita dari ibu-ibu itu, hoax-hoax yang biasanya diterima itu apa saja? Kalau soal yang di besar-besar itu apa saja gitu? Tapi menurut saya sih kalau ibu-ibu di pedesaan mungkin dia tidak sampai menerima berita yang bersifat hoax itu. Hoax itu nggak mungkin. Tapi kalau kita yang berkecimpung di dunia internet, kayak adik saya dan juga saya sendiri, itu kita bisa pelajari yang mana beritanya asli, yang mana beritanya enggak. Itu sudah dipelajari. Makanya kalau memang berita itu hoax, lewatin aja, karena itu ada kodenya. Masing-masing grup itu, kalau memang grup itu paten, tidak sembarangan yang ngirim berita. Kalau dia hanya sekedar hiburan, berarti itu dibikin-bikin, direkayasa. Itu tidak perlu dihiraukan. Tapi kalau berita di bencana alam yang ada di HP saya, bencana alam Nusantara itu tidak boleh main-main, karena kita bergabung di bencana alam Nusantara. Rapinya nasional. Kalau rapi nasional, kalau berita itu udah pasti. Nah, kalau yang di grup-grup keluarga itu ada nggak itu beredar itu yang hoax itu keluarga? Oh ada Mas. Yang mengirim paling saudara-saudaranya sendiri. Itu bisa cerita nggak pengalaman itu apa saudara yang kirim berita? Yang paling ketawa aja Mas. Bercanda. Ya. Terus sebarkan SMS ini ke 10 grup, otomatis itu baru sana akan bertambah 50.000. Nah, itu. Yang itu banyak. Ya. Tapi yang berarti cuma untuk hiburan dan bercandaan ya. Tapi sampai yang bikin takut ada nggak itu? Ada sih dulu ada waktu permulaan Gunung Agung meletusnya di sini kan baru siaga. Siaga 1, siaga 2, siaga 3. Terus ada yang upload bahwa Gunung Agung itu udah meletus, dia pakai gambar video yang gunung yang lainnya gitu. Ada mungkin juga cemas gitu. takut kita. Gitu. Dan itu kesebar ke semua orang gitu. Iya. Itu banyak itu kejadiannya itu Mas waktu itu. Akhirnya direvisi lah lagi beritanya itu. Tidak boleh menyebarkan berita yang seperti itu. Saya yang menyampaikan dari langsung timnya turun, dilempar langsung. Kalau saya tahu langsung saya klik, kirimin lagi berita yang asli. Pertanggal ini, jam ini yang kejadiannya. Oh ini ya Pak Jero, itulah yang tercapai. Makanya kita harus cepat sikap. Kalau ada berita yang miring, tidak masuk akal dalam bencana alam, itu kita cepat rekrut. Pertanggal apa? Minta dah langsung bantuan dari mereka yang memang harus tahu. Betul tidak beda? Salah itu, ini yang asli. Langsung jam ini, tanggal ini, hari ini langsung. Oh ini tak kirim langsung. Oh tertawa dah dia. Itu aja yang kejadiannya. Karena itu membuat warga itu ketakutan. Karena berita ini akan membawa dampak secara pribadi, psikis. Masyarakat itu tertekan secara psikis. Seharusnya dia bekerja dengan aktif, karena dia dengar berita seperti itu, ketakut juga. Keluar rumah aja masih takut,
Karena dikira hari ini akan terjadi letusan sampai radius sekian. Kan ketakutan ya. Makanya itu cepat ditanggulangi. Bisa gitu aja yang terjadi. Nah, waktu pas letusan gunung kan pertama kan yang dievakuasi kan yang warga yang tinggal di atas gunung itu yang dievakuasikan dulu kan. Tapi tiba-tiba yang sudah aman itu langsung evakuasikan diri kan, menjauh dari tempat tinggal itu. Itu di sini ada ikut yang ngungsi nggak dari Gianyar tuh langsung ke Denpasar atau ke semuanya? Orang Karangasem Kita tuh menerima penampungan, kita menerima seperti dibilang sama Kaleng tadi, kalau kita kedatangan mereka yang mau mengungsi ke sini karena merasa keluarga, tetap pintu terbuka. Bukan di sini aja, seluruh Bali, dimanapun ada keluarga yang jauh daripada lokasi, itu tetap menampung saudara-saudaranya. So intinya itu kalau kita punya saudara di kayak Karangasem yang tinggal di gunung dan mungkin adiknya atau bapaknya atau keluarga di Denpasar, berarti diutamain mereka ngungsi ke keluarga dulu. Udah pasti. Berarti yang ngungsi di tempat pengungsian berarti nggak punya keluarga di Bali atau gimana? Bisa saja. Karena terlalu banyak ya. Karena terlalu banyak anggota keluarga kan nggak mungkin saudaranya bisa nampung. Misalnya kan saudaranya kos. Kalau di kos nampung mungkin misan minon itu kesulitan. 3 orang, 2 orang gitu kan. Nggak mungkin lah. Tapi kalau satu keluarga kan nggak mungkin 10 orang. Sampai 10 orang itu. Satu rumah, satu kamar, kalau 10 orang kan ribut tuan rumahnya. Tapi karena ada difasilitasi oleh pemerintah dan juga kelompok-kelompok tertentu, Banjar misalnya, kan bagus ke situ. Terus juga satu dinafkahi oleh tim. Ya, kalau di rumah laporan dari mana? Dikira nanti kita ada kepentingan pribadi. Gitu. Nah, waktu pas pengungsian itu stok makan dari pemerintah atau bantuan dari itu cukup atau kurang gitu yang kayak dari dinas sosial ngalir terus sampai langsung disajikan pegawai langsung sana ada dapur umumnya gitu. Terus di jalan-jalan juga dipungut sumbangan kan di jalan seperti lampu merah ada grup ini minta sumbangan ke warga gitu ke pengendara pengendara yang lewat di jalan itu minta sumbangan mas sukarela untuk saudara kita yang ada di Gunung Agung. So intinya tuh semua lapisan masyarakat itu membantu sebisanya dengan duit receh ada peduli kasihnya. Nah kalau teman-teman di sini pernah ikut nggak kayak pembekalan atau pelatihan dari pemerintah tentang bencana gitu? Pernah ikut nggak kayak pelatihan atau ikut simulasi sosialisasi atau itu? Begini mas, kalau warga ini enggak. Satu-satu cuma saya aja yang ikut berkecimpung di Bali. Orang Gianyar. Saya mewakili saudara kita yang dari Gianyar dan juga Bali. Karena waktu kemarin kejadian gempa itu, saya didatangi juga teman-teman Ospam nasional se-Asia. Itu juga masalah tsunami. Yang lain pembekalan tidak ada. Bagaimana caranya menanggulangannya kalau terjadi seperti itu enggak tahu. Kalau kita memberikan himbauan, kecuali kita ada remuk rapat khusus gitu, baru bisa disampaikan. Kalau enggak, sementara ini karena wilayahnya aman-aman aja, saya tidak perlu banyak menceritakan hal seperti itu. Apalagi cerita yang bersifat urgent seperti itu, membuat jiwanya masyarakat ketakutan. Nah itu masalahnya. Tapi kalau wilayah-wilayah yang dekat dengan bencana, kita turun ke situ. Kayak pantai, contoh di Denpasar tuh? Serangan, kita datang ke situ. Karena makanya di situ pihak pemerintah sudah dibikinin penanggulangan bencana alam tentang tsunami. Kita pantau ke situ. Rencananya pemerintah Bali kan mau bikin di timur lagi satu, daerah Golawa atau Penanggai. Itu rencana. Tapi ini masih diperhitungkan. Kemungkinan besar itu akan tidak dibikin. Alasannya apa? Karena Bali ini
termasuk pantainya tidak begitu jauh dan panjang. Cuma panjangnya adalah antara Lombok dan Bali. Itu pun sudah ada Nusa Penida. Nah, itu pemikiran. Mudah-mudahan Allah masih bersahabat, itu tidak terjadi. Makanya dibiarkanlah pakai contoh di serangan itu aja satu. Karena lautan lepasnya tidak begitu. Kalau kita ambil ke barat, itu juga dekat. Banyuwangi dengan Bali itu dekat jaraknya, Mas. Nah, mungkin pertimbangannya itu. Tapi kalau masalah banjir kayak tadi itu tetap diwaspadai. Dibikinin kayak di Jakarta ini sudah ada, pemerintah juga memberikan kebijakan setiap wilayah yang wilayahnya rendah dibikin juga pengeboran ke bawah untuk penampungan air sementara waktu sebelum dibawa ke jalur yang lebih rendah, masuklah ke lubang itu. Contoh derajatnya. Tapi kalau ditangkap dulu, ditangkap airnya dulu, setelah itu baru dikeluarin pelan-pelan lewat bawah. Itu aja yang ada. Tapi itu tidak maksimal. Kalau daerah Bali banyak pegunungan itu namanya sia-sia. Belum nyampe di lubang itu sudah terprosot ke sungai. Itu loh. Cuma karena ini adalah acuan dari pemerintah itu sendiri, wajiblah kita bikin. Gitu. Karena saudara-saudara kita yang ada di barat, Jakarta dan juga itu karena kan posisi tanahnya itu masih dalam keadaan lembab, banjir, sedangkan sudah diisi waduk-waduk seperti itu juga tetap ada banjir. Kenapa? Karena ini lebih banyak areal daratnya daripada sungai yang akan ditampung untuk ke pantai. Di luar Bali, orang di pinggiran sungai aja sudah dibikinin fondasi, bikin rumah, terus ada sungai yang kecil dimatiin, kan gitu. Kalau masyarakat mematikan aliran sungai yang kecil itu dipakai pelajakan rumah, otomatis arah air akan menyatu ke sungai yang lebih besar lagi dikit. Ternyata menurut perhitungan mereka, sungai ini sudah cukup dianggap menampung air yang datang dari hulu. Tapi kenyataannya setelah waktu mengatur, hujan itu sampai lewat berjam-jam. Makanya air dari hulu itu sampai ke ini makin besar. Mau tidak mau ya jelas yang di bawah itu kena dampaknya. Semuanya lah tergerus karena tidak cukup nampung air yang datang dari atas itu aja. Kalau itu kan satu masalah kelebihan air. Kalau di Gianyar ini ada masalah kayak kekeringan nggak sampai minta air gitu? Kekeringan ya. Kalau ada di mana kekeringan? Enggak ada yang Enggak ada. Paling di bagian-bagian Karangasem. Iya. kalau air daerah Gianyar maksimal Kekeringan yang enggak. biasa-biasa aja. Karena memang sih terpengaruh dengan dampak kekeringan lama itu loh, kemarau panjang, terpengaruh dengan volume air yang ada di pegunungan. Apa pengaruhnya? Pertama, penanaman pohon kembali itu tidak maksimal. Hanya kepingin nebang aja. Setelah nebang, dia tidak mau nanam. Andai ada niat masyarakat untuk menanam, itu pun pohon yang tidak berbentuk yang sama, yang tidak lebat, mungkin yang lebih kecil-kecil. Berarti kekuatan pohon yang kecil itu tidak maksimal untuk bisa menyerap air yang datang dari atas. Nah, otomatis kalau sudah kekeringan, kemarau panjang, di manakah air itu bisa disimpan? Kan tidak ada. Nah, airnya semakin lama semakin menipislah air yang datang dari hulu. Kekeringan lah dikit, tapi masih bisa ada air mengalir. Seharusnya tinggi misalnya 50 cm, dengan hitungan tahun bisa dia paling 15 cm air yang dari pusat. 15 cm dengan berapa dengan jumlah berapa detik sekian kubik itu sudah terlambat. Yang di bawah itu lambat jadinya, dapat lambat. Itu aja yang terjadi, tapi tidak sampai kering, tetap ada air. Cuma tidak bisa maksimal difungsikan oleh masyarakat, terutamanya di sawah atau di kebun. Kalau masalah di rumah masing-masing, mandi itu cukup lah, nggak sampai tidak mandi gitu. Kalau mandi 3 kali, tetap 3 kali. Nah, kalau di Gianyar ini pernah lihat tuh nggak kayak papan-papan ini wilayah rawan longsor atau ini
jalur evakuasi atau apa yang terkait bencana nggak di jalanan atau di titik-titik tertentu pernah melihat nggak? Pantai aja. Pantai aja. Jalur evakuasi. Dekat pantai ya. Iya. Daerah gunung Di daerah rawan bencana alam itu daerah tempat siring, perjalanan. Tempat sirin. Ya. Geografis di sana kan berbukit dan labil gitu loh. Sehingga agak gampang hancurnya. Dan itu ada papan-papan tulisan hati-hati, Iya. tikungan, apa? Memang labil struktur tanahnya di sana. Kalau kita sini enggak. Itu apa? Oh, di sini taruh segala macam. Tapi yang tanah longsor itu atau yang daerah yang labil itu sampai mengena rumah penduduk atau cuma jalanan aja? Jalan kemungkinan bisa penduduk juga. Cuma kan di sana jarang-jarang rumah penduduk, nggak kayak di kota di sini. Tegal-tegalan kayak. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya atau diskusi berikutnya kan awal-awal kan kita bahas yang tentang bencana alam kan, kita sudah bahas hampir ada tsunami, ada air pasang, erosi, tanah longsor, banjir, gempa bumi, sama letusan gunung kan kita sudah bahas, dengar cerita ini. Nah yang baru-baru ini kan ada tentang virus corona. Nah itu informasi yang diterima apa saja itu tentang virus itu. Karena itu juga bisa jadi bencana kan kalau berdampak pada pariwisata. Kalau di zaman masker lah. Selain itu apa saja ya informasi yang diterima tentang apa? Kalau kita sih sebenarnya nggak ngerti apa itu virus corona itu. Tahu corona itu mobil mungkin ya. Ya betul, Toyota Corona. Sebenarnya dari lingkungan belum ada sosialisasi masalah virus corona. Kita tahunya dari Facebook, dari internet, dari YouTube, ya dari berita-berita TV lah. Kalau dari instansi pemerintah ke desa-desa belum ya. Kalau dari kayak dinas kesehatan belum ada kabar ya. Tapi murni dari Dari internet. Dari internet ya, dari WhatsApp. Tapi juga takut juga mas. Takutnya gimana? Karena di sana tuh sampai babi-babi itu dibikin ditimun sekian itu. Babi di mana? Di Bali atau di Cina? Di Cina. Lihat di itu dah. Takut juga kita pelihara hewan seperti itu. Kalau di sini pelihara hewan sekian gimana nanti tidak seperti yang ada di luar itu takutnya. Sama juga seperti bandeng juga yang lainnya. Dulu itu kan burung itu ayam juga takut juga meliharanya dulu. Kalau mati jangan diambil kan ada sosialisasinya seperti itu. Kalau ini masalah virus corona ini saya aja nggak ngerti apa itu corona. Saya dengar virus corona, dia bilang gitu aja juga. Akhirnya ikut-ikut ibu aja. Nggak tahu persisnya apa sebenarnya. Bisa bilang kan Ini dah keistimewanya mas. Kita orang Indonesia ya, dan khususnya orang Bali. Karena kita yakin dengan hukum alam bahwa penyakit itu akan muncul setiap saat dan setiap waktu. Cuma kadang-kala seorang peneliti memberikan jawaban berbeda-beda. Kalau penyakit itu sudah ada dari zaman ke zaman, cuma digolongkan juga tidak seperti sekarang. Karena kenapa sistem itu, contoh saya kasih nama penyakit panas dingin itu loh. Kalau zaman dulu orang tua kita kan cara pengobatannya. Cara pengobatannya dia zaman dulu itu sederhana, dengan memetik daun apa misalnya. Itu karena dia punya keyakinan dia sembuh kok. Tapi sekarang semakin canggih teknologi, dokter juga sampai punya bekal SSS berserutnya. Ternyata itu tidak akan bisa menutup masalah penyakit yang datang. Kamu rubah sistem pengobatan, aku rubah juga nama penyakitnya.
Itu yang terjadi. Kalau dulu kamu tidak pernah berpikir harus minum konsumsi obat yang mengandung zat kimia, kamu minta obat alami, maka saya berikan nama penyakit itu juga secara alami. Flu. Flu itu sudah dari zaman ke zaman. Kalau lama lagi dikit dikiraan itu ada koordinasi tubuh mereka adalah asma, kan gitu. Tapi sekarang kronis. Itu aku takut deh. Karena bahasa kronis itu dia tunggu waktunya saja. Oh, kalau gini saya kapan matinya ya? Tertekan dia. Minum obat pun tidak mau karena dia yakin akan mati. Padahal orang yang ngomong itu dia tidak yakin dirinya mati, pasti dia mati juga. Kenapa harus hipnotis kata-kata seperti itu? Di sini kelemahan dalam ilmu pengetahuan. Seharusnya setiap masalah penyakit itu tidak perlu dirahasiakan. Kalau memang betul ada obatnya, sampaikan obatnya itu. Jangan ditutupi. Contoh, gigit anjing. Katanya itu rabies. Kalau dulu sudah biasa orang tua gigit anjing, coba ambil nasi hangat itu langsung tempel. Setelah dingin dikasih lagi. Apa maksudnya? Sederhana jawabnya. Karena kamu yang melepas penyakit akan kukembalikan padamu. Karena kamu yang menggigit aku, ini kamu makan nasinya, dimakan, sembuh langsung. Percaya nggak? Ya bisa aja. Ya, ini bukan hipnotis. Siapa mau uji coba di Saya sendiri, Mas. Saya